Halo semuanya, welcome again. Jadi pada video pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester 1 materi kedua ini, kita akan membahas materi tentang checking for understanding. Mulai dari pengertian checking for understanding itu sendiri, penggunaan, contoh ungkapan-ungkapan, juga disertai contoh penggunaan dalam bentuk dialog percakapannya. So, without taking for long time, let's begin to the video. Dalam video ini kita akan membagi menjadi 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian checking for understanding, yang kedua, ungkapan-ungkapan checking for understanding, yang ketiga, contoh ungkapan checking for understanding dalam bentuk dialog. Masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu pengertian checking for understanding. Pengertian checking for understanding sendiri yaitu expression used to check the understanding of someone or other person we are talking to about what we convey to others. Sedangkan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertiannya seperti ini. Ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk memeriksa pemahaman seorang atau orang lain yang kita ajak bicara tentang apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak luput dari kontak sosial seperti berbincang dengan teman, orang tua, atau bahkan guru kita. Hal yang kita bicarakan itu bisa berbagai macam. Bisa itu sebuah pengalaman, masalah, pelajaran, atau yang lainnya. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu, tentu kita menginginkan lawan bicara kita memahami apa yang sedang kita bicarakan. Untuk mengeceknya, kita sering bertanya ke lawan bicara kita dengan istilah seperti paham nggak, ngerti nggak, atau lain sebagainya. Nah, itu dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia. Sekarang, kita akan mencoba memahami bagaimana jika ingin mengecek pemahaman seorang yang menjadi lawan bicara kita dalam bahasa Inggris. Berikut ini contoh-contoh yang bisa kalian gunakan dalam bahasa Inggris untuk mengecek pemahaman seorang yang menjadi lawan bicara kalian. Atau istilah lainnya yaitu checking for understanding. Yang pertama yaitu ada istilahnya do you know what I mean? Yang mana artinya apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Yang kedua, do you know what I am saying? Yang artinya apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Yang ketiga yaitu do you following me? Yang mana artinya apakah kamu menyimak saya? Yang keempat yaitu do you understand? Yang mana artinya apakah kamu mengerti? Yang kelima yaitu got it. Apakah kamu menangkap apa yang saya katakan? Jadi seperti itu ya. Yang keenam yaitu is it clear? Yang artinya apakah sudah jelas? Yang terakhir, are you following me? Apakah kamu sedang menyimak saya? Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengecek pemahaman seorang yang menjadi lawan bicara kalian. Selanjutnya, bagaimana jika kalian yang menjadi lawan bicara dan sedang menyimak pembicaraan orang lain? Dan kalian ingin menunjukkan bahwa kalian mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kali ini bagaimana cara merespon checking for understanding. Nah, istilahnya yaitu showing understanding, yang mana jika diartikan artinya adalah menunjukkan pemahaman. Yang pertama yaitu ada istilah I see, yang mana artinya saya paham. Yang kedua yaitu I understand, yang mana artinya saya mengerti. Yang ketiga I got it, yang mana artinya saya menangkap pembicaraannya. Atau arti lainnya saya mengerti juga. Yang keempat, yang paling sederhana yaitu yes. Oke, itu yang paling mudah ya. Yang kelima yaitu I understand what you are saying. Saya mengerti apa yang sedang kamu katakan. Yang keenam yaitu I know what you mean. Yang mana artinya saya paham apa yang kamu maksud.
Yang terakhir, I'm with you. Saya menyimak kamu atau saya menyimak pembicaraan kamu. Oke, dua jenis ungkapan kita sudah pelajari. Namun, dalam percakapan sehari-hari, tentu kita tidak selalu paham apa yang menjadi lawan bicara kita sedang bicarakan. Nah, jika hal tersebut terjadi, kalian bisa menggunakan kalimat ungkapan-ungkapan berikut untuk menunjukkan bahwa kalian belum atau tidak paham. Atau istilah bahasa Inggrisnya yaitu expressing lack of understanding, yang mana artinya menunjukkan kekurang pahaman atau tidak paham. Di sini bisa kita lihat ada I don't get it, yang mana artinya saya belum paham atau saya belum mendapatkan apa poin dari pembicaraannya. Yang kedua yaitu I'm sorry, what do you mean? Yang mana artinya maaf, apa yang kamu maksud? Yang ketiga, excuse me, but I am not following you. Maaf, saya belum fokus atau saya tidak menyimak. Yang keempat yaitu again please, itu yang paling mudah ya, mohon diulangi. Yang kelima yaitu I don't understand atau saya tidak paham. Yang keenam yaitu what do you mean, apa yang kamu maksud. Yang ketujuh yaitu I don't quite follow you, saya tidak menyimak kamu atau saya belum paham. Sekarang lengkap sudah penjelasan materi tentang checking for understanding. Namun seperti biasa, untuk memperkuat lagi pemahaman kita, di video ini sudah disediakan contoh dialog sederhana tentang penggunaan checking for understanding. Mari kita simak contoh dialognya. Diceritakan ada seorang guru yang bernama Mr. Ferry. Dia sedang memberikan perintah kepada para siswanya bahwa hari ini akan belajar tentang iklan atau advertisement. Mr. Ferry berkata, "We will make an advertisement today. Do you understand?" Dijawab atau direspon oleh student atau para siswanya yaitu, "Yes, sir." Lalu Mr. Ferry meminta agar siswa untuk mengulangi apa yang dikatakan dengan berkata, "What did I say?" Kemudian student mengulangi apa yang Mr. Ferry katakan, "We will make an advertisement." Lalu student mengulangi apa yang Mr. Ferry katakan yaitu, "We will make an advertisement." Yang mana artinya kita akan membuat sebuah iklan. Nah, itu adalah contoh sederhana bagaimana penggunaan checking for understanding dalam bahasa Inggris sehari-hari. Silakan kalian berlatih dengan teman-teman kalian dalam penggunaan ekspresi ini dalam percakapan sehari-hari ya. Sehingga semakin hari kalian semakin mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.